Sederhananya, BI Checking bekerja dengan mengumpulkan dan menyimpan informasi kredit dari berbagai sumber, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Ini semua mencakup aktivitas kredit kita, mulai dari pinjaman, kartu kredit, hingga keterlambatan pembayaran. Semua data ini kemudian digunakan oleh bank ketika kita mengajukan pinjaman atau kredit baru. Data yang terkumpul di BI Checking selalu diperbaharui. Artinya, setiap pembayaran kredit yang kita lakukan, setiap keterlambatan pembayaran, dan perubahan status pinjaman kita akan tercatat secara berkala. Jadi, riwayat kredit kita selalu mencerminkan informasi terkini. Ketika kita mengajukan pinjaman baru pada bank atau lembaga keuangan, akan mengakses laporan BI Checking kita. Mereka akan menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi seberapa layak kita menerima kredit baru. Riwayat pembayaran yang baik, jumlah utang yang terkelola dengan baik, semuanya memberikan gambaran positif tentang kita. Bagi kita sebagai peminjam, memahami cara kerja BI Checking ini sangat penting. Ini seperti memiliki raport keuangan yang menunjukkan kredibilitas kita. Dengan mengelola kredit kita dengan baik, kita membangun riwayat positif yang akan membantu kita di masa depan saat membutuhkan pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Jadi, itulah bagaimana BI Checking bekerja. Pertama-tama, laporan BI Checking akan mencatat identitas peminjam. Ini termasuk nama lengkap, nomor identitas, dan informasi dasar lainnya. Ini adalah bagian pentingnya, karena menjadi identifikasi utama kita dalam sistem. Bagian inti dari laporan ini adalah riwayat kredit kita. Ini mencakup semua pinjaman yang pernah kita ambil, baik yang masih berjalan maupun yang sudah lunas. Setiap detail pinjaman, termasuk jenis kredit, jumlah pinjaman, dan durasi pinjaman, semuanya tercatat di sini. Yang juga penting adalah catatan pembayaran kita. Apakah kita membayar tepat waktu? Adakah keterlambatan? Semua informasi ini terekam dan menjadi bagian penting dari laporan. Ini menunjukkan seberapa disiplin kita dalam mengelola kredit. Laporan juga mencatat status kredit kita saat ini. Apakah kita memiliki pinjaman yang masih berjalan? Apakah ada keterlambatan pembayaran? Ini semua memberikan gambaran terkini tentang keadaan keuangan kita. Yang terakhir, mungkin ada informasi tambahan yang relevan dengan riwayat kredit kita, seperti restrukturisasi utang atau catatan khusus lainnya dari lembaga pemberi kredit. Jadi, itulah yang tercatat dalam laporan BI Checking. Dengan mengetahui informasi ini, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan kredit di masa depan dan memastikan bahwa riwayat kredit kita tetap bersih dan sehat. Langkah pertama adalah mengunjungi kantor cabang Bank Indonesia terdekat atau menggunakan layanan online yang mereka sediakan. Beberapa bank juga menyediakan layanan ini melalui platform digital mereka. Jadi, cek juga opsi ini. Ini bisa melalui website resmi bank atau melalui aplikasi mobile banking. Melalui aplikasi seperti iDebtku dan IDscore ID. Selanjutnya, siapkan dokumen identitas. Ketika mengajukan permintaan laporan, pastikan Anda membawa serta dokumen identitas yang valid seperti KTP atau SIM. Ini diperlukan untuk verifikasi
identitas Anda. Selanjutnya, mengisi formulir permintaan. Anda akan diminta untuk mengisi formulir permintaan. Pastikan semua informasi yang Anda berikan akurat. Ini termasuk detail kontak dan informasi pribadi lainnya. Selanjutnya, biaya dan waktu proses. Penting untuk diingat bahwa mungkin ada biaya admin yang dikenakan untuk mendapatkan laporan ini. Waktu prosesnya juga bisa bervariasi. Jadi, bertanyalah tentang hal ini saat Anda mengajukan permintaan. Setelah proses selesai, Anda akan menerima laporan BI checking Anda. Bisa dalam bentuk cetak atau digital, tergantung pada cara Anda mengajukan permintaan. Mendapatkan laporan BI checking pribadi tidaklah sulit, dan ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang baik tentang riwayat kredit Anda. Ini adalah alat yang sangat berharga dalam mengelola kredit dan merencanakan keuangan Anda.